Nah, mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang nggak tahu. Tapi dalam beberapa hari ke belakang, Samarinda lagi panas sekali karena semuanya pada turun ke jalan. Anak muda, orang tua, dari semua wilayah Kalimantan Timur. Semuanya turun ke jalan melakukan aksi massa, melakukan demonstrasi karena gubernur mereka diprotes keras. Dan tentu akan ada banyak bercandaan soal istrinya Rudy Masud yang penampilannya tuh kayak baru keluar dari dongeng Disney gitu ya. Tapi permasalahannya Rudy Masud tuh bahkan lebih prinsipil dari itu. Rudy Masud diduga melakukan praktek foya-foya. Ini di luar istrinya yang kelihatan punya tas Hermes miliaran dan segala macamnya di saat rakyat lagi kesusahan. Ini Rudy Masudnya itu menganggarkan mobil dinas 8,5 miliar. Rumah jabatan direnovasi 25 miliar. Kemudian dia beli kursi pijat pakai APBD. Regen aja sampai sekarang masih nggak dapat kursi yang dia pengen. Ini Rudy Masud beli kursi pijat pakai uang APBD. Kenapa ini semua jadi masalah? Karena seperti yang kita tahu, sekarang sedang ada efisiensi. Sehingga nggak nyambung tuh efisiensi yang diminta sama pemerintah pusat dengan apa yang dilakukan oleh Rudy Masud. Dan ketika ditanya, jawabannya ada aja. Kayak waktu ditanya kenapa mobilnya itu 8,5 miliar, jawabannya adalah, ya harus dijaga dong marwahnya seorang gubernur. Masa gubernur Kalimantan Timur mobilnya seadanya? Jangan dong kayak gitu. Padahal emang kenapa kalau mobilnya seadanya? Ini kan cuma mobil untuk membawa dia pindah dari satu titik ke titik yang lain. Nggak perlu terlalu mewah, nggak perlu terlalu pamer. Biasa-biasa aja juga bisa. Gubernur lain juga nggak kayak gitu. Gubernur lain juga nggak 8,5 miliar. Atau ada mungkin yang 8,5 miliar dan mungkin diprotes juga. Tapi warga di Kalimantan Timur lama-lama enak juga sama jawaban-jawaban. Kayak kenapa rumah dinasnya direnovnya 25 miliar karena katanya rumahnya tua. Tapi setua apa sih rumah sampai emang rumahnya di goa gitu apa mesti dibangun serumah-rumah? Rumah saya tua, tinggal di mana? Di gua saya. Oh, tua banget ya tinggalnya di gua kayak zaman batu. Tentu kan tidak kan. Nah, ini semua kemudian membuat masyarakat turun ke jalan dan melakukan protes. Tapi protes ini lebih besar daripada itu karena Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud sangat dikhawatirkan praktek dinastinya. Waktu gue tur ke Balikpapan untuk Mensrea Balikpapan, gue sempat beberapa momen pertama tuh ngomongin dinasti tersebut. Tapi gue akan bacakan untuk lu siapa saja anggota keluarganya yang memiliki jabatan-jabatan yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan baik untuk Kalimantan Timur. Rudy Masudnya adalah Gubernur Kaltim sampai dengan 2030 nanti. Dia juga adalah Ketua DPD Golkar Kaltim. Jadi dia gubernur ya. Kakaknya Hasanuddin Masud adalah Ketua DPRD Kaltim. Jadi kan gubernur kan bermitranya kan nih sama DPRD nih. Ketua DPRD-nya adalah kakaknya sendiri. Terus di level kota atau kabupaten, Rahmat Masud yang juga adalah kakaknya Rudy Masud, ini adalah wali kota Balikpapan. Kemudian Abdul Ghafur Masud, ini adalah adiknya Rudy Masud, pernah menjadi Bupati Penajam Pasir Utara. Kayaknya, ini gue lupa nih, tapi kayaknya kasus deh. Terus di level nasional dan di legislatif, Syarifah Suraidah beliau adalah istrinya Rudy Masud, adalah anggota DPR RI sampai dengan tahun 2029, menggantikan kursinya Rudy ketika Rudy-nya maju pilgub. Kemudian ada lagi Syaharia Masud, ini adalah kakaknya, anggota DPRD Kaltim.